Bab 561-565. Bab 561, Perpecahan Tanah Berdarah 8. Wajah Bai Cheng di arena tiba-tiba menjadi sangat merah darah. Itu menarik perhatian orang-orang di galeri tampilan. Segera, banyak orang terkejut ketika percakapan pribadi terdengar. Alis Xiao Yan sedikit merajut. Dia bisa merasakan aura Bai Cheng tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, Dou Qi yang menggeliat di atasnya jelas menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat saat ini. Teknik rahasia, tidak disangka orang ini juga mempraktikkannya. Namun, peningkatannya tampaknya jauh lebih lemah daripada Skyfire Tree Mysterious Cheng. Dari tampilan kekuatan Dou Qi-nya, tampaknya itu hanya meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Terlebih lagi, dari ekspresinya, jelas bahwa itu meningkatkan kekuatan seseorang dengan merangsang mendidihnya darah seseorang. Metode semacam ini adalah salah satu jenis teknik rahasia yang lebih lemah. Xiao Yan bergumam pelan. Biasanya, teknik rahasia dibedakan dari baik dan buruk. Sesuatu seperti bagaimana dia merangsang api surgawi untuk meningkatkan kekuatan pribadinya bisa dianggap sangat baik sementara Bai Cheng merangsang darah untuk meminjam kekuatannya bisa dianggap buruk. Lebih-lebih lagi, namun, tidak peduli apakah itu bagus atau buruk, teknik rahasia adalah hal yang sangat langka. Ini bisa menjadi faktor penentu pada saat-saat kritis. Dalam kasus yang lebih serius, itu bisa menentukan pemenang dalam pertempuran. Aura berdarah menggeliat di wajah Bai Cheng. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangkat matanya yang tertutup oleh aura berdarah. Dia menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap saat tangannya memegang tombak panjang dengan erat. Dou Qi kuning pucat yang diolesi dengan warna berdarah menyebar dari tangannya, membungkus seluruh tombaknya di dalamnya. Benang energi berwarna darah berkeliaran tanpa batas di atasnya, seperti banyak ular darah yang sangat kecil. Tombak panjang itu diangkat dan diarahkan ke Xiao Yan di sisi yang berlawanan agak jauh. Sudut mulut Bai Cheng tanpa sadar berpisah menjadi senyum ganas saat dia merasakan energi kuat yang mengalir tak henti-hentinya di dalam tubuhnya. Tawanya serak, seperti pisau yang ditarik melewati kaca, menyebabkan gendang telinga beberapa orang merasakan sakit yang menusuk. Alis Xiao Yan dirajut tanpa meninggalkan jejak setelah dia dikunci oleh tombak panjang Bai Cheng. Sebagai pihak yang terlibat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa yang pertama saat ini berbeda dari sebelumnya. Teknik rahasia semacam ini tampaknya meninggalkan beberapa area yang diinginkan. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Matanya, yang menatap tajam ke arah Bai Cheng, tiba-tiba menyusut. Cahaya berwarna perak di bawah kakinya dengan cepat melintas dan muncul. Mengikuti kilatan cahaya perak, tubuh Xiao Yan langsung menghilang dari tempat aslinya. Begitu Xiao Yan menghilang, sosok manusia yang ditutupi oleh cahaya kuning berdarah melintas dan mencapai tempat itu dengan cara seperti hantu. Tombak panjang berwarna darah itu seperti sambaran petir berwarna merah darah yang muncul tanpa suara sedikitpun. Akhirnya, tiba-tiba menembus tanah tempat Xiao Yan berdiri. Pertarungan yang tiba-tiba meletus di dalam arena hanya terjadi dalam sepersekian detik. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar penonton hanya bisa melihat sosok manusia mencapai tujuannya dalam sekejap dan tombak panjang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul. Seberapa cepat? Cukup banyak orang di galeri tontonan menelan air liur mereka saat ini saat mereka bergumam kaget. Mereka jelas mengerti bahwa jika mereka menerima serangan seperti hantu Bai Cheng sebelumnya, kemungkinan mereka hanya akan bisa merasakannya setelah tombak panjang menembus tubuh mereka. Tubuh Xiao Yan muncul lebih dari 10 meter. Dari tempat tombak berwarna darah itu mendarat di tanah. Wajahnya sedikit terkejut saat dia menatap Bai Cheng yang muncul di tempat dia berada sebelumnya. Bai Cheng memegang tombak panjang berwarna merah darah saat dia melakukannya. Setelah menggunakan teknik rahasia itu, ternyata kekuatan Bai Cheng tidak hanya meningkat pesat, tetapi bahkan kecepatannya juga melonjak. Jika Xiao Yan tidak memiliki teknik dou kelincahan seperti gerakan 3000 petir, kemungkinan tidak akan mudah untuk menghindari serangan itu sebelumnya. Bang! Bai Cheng mengangkat wajahnya yang gelap dan dingin setelah serangannya meleset. Dia menatap Xiao Yan yang tidak jauh darinya saat tangannya bergetar tiba-tiba. Segera, tombak panjang itu bergetar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ujung tombak terangkat. Tanah batu yang ditembus lolos dari dijepit oleh tombak. Beberapa pecahan batu berputar dan melesat ke arah Xiao Yan pada saat itu. Mata Xiao Yan menyipit. Dia mundur selangkah dan mengangkat penggaris berat itu tinggi-tinggi di atas kepalanya sebelum segera menebasnya.
Angin tak kasat mata terbentuk di ujung penggaris, keluar dari yang terakhir sesaat kemudian dan menghantam bebatuan yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi menjadi berkeping-keping. Bubuk batu abu-abu pucat perlahan tersebar ke bawah. Saat bubuk batu jatuh, cahaya darah muncul tiba-tiba. Tombak panjang berwarna darah menari dan membentuk banyak bayangan tombak pada saat itu juga. Setiap afterimage tombak berisi niat membunuh tajam yang menembus semua titik fatal di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasakan cahaya tombak tajam yang pada dasarnya tersebar di seluruh tubuhnya. Ekspresinya juga sedikit berubah. Lintasan penguasa berat yang melambai di tangannya berubah sekali lagi. Dari gerakan meretas yang awalnya kuat hingga kekuatan kusut yang tak henti-hentinya bertabrakan dengan banyak tombak yang bersinar. Ding, ding, percikan terbang ke segala arah saat suara logam bertabrakan terdengar. Namun, langkah Xiaoyan dengan cepat mundur setiap kali tombak panjang itu bertabrakan dengan penggaris berat. Benang garis retakan kecil juga menyebar di tanah yang keras. Bang! Konfrontasi lain antara tombak dan penguasa terjadi. Kaki Xiaoyan diinjak dengan keras dan tanah benar-benar retak. Sebuah api berwarna hijau melintas di penggaris berat. Akhirnya, itu dibawa oleh penguasa berat, mengandung kekuatan penuh. Xiaoyan saat itu menghantam keras ke arah tombak berwarna darah yang bergerak ke segala arah. Xiaoyan akhirnya tidak terguncang oleh kekuatan dalam tabrakan ini. Gumpalan api berwarna hijau itu seperti binatang rakus. Setiap cahaya tombak berwarna darah yang bersentuhan dengannya langsung tertelan. Dengan bantuan api berwarna hijau, penguasa berat menghancurkan cahaya tombak berwarna darah yang datang dari segala arah seolah-olah yang terakhir lemah dan rentan. Mengikuti cahaya tombak berwarna darah yang dipaksa mundur, sosok manusia yang tersembunyi di baliknya segera muncul di tatapan Xiaoyan. Empat mata saling bertukar pandang saat energi itu dimusnahkan. Mereka berdua menunjukkan sikap dingin yang sedingin es serta niat membunuh. Perpecahan 8 tanah berdarah. Tangisan yang gelap dan pekat tiba-tiba keluar dari tenggorokan Bai Cheng. Saat suaranya terdengar, wajahnya, yang awalnya dipenuhi dengan warna berdarah, langsung berubah menjadi putih pucat. Namun, tombak panjang di tangannya terbungkus oleh energi berwarna darah yang kaya. Jejak aroma darah menyebar dari tubuh tombak menyebabkan mereka yang menciumnya merasa jijik. Cahaya berwarna darah pada tombak panjang tertahan sampai menakutkan pada saat ini. Warna berdarah gelap mewarnainya sampai tampak benar-benar terbuat dari darah. Tangan Bai Cheng bergetar tiba-tiba. Akhirnya, cahaya merah, darah meletus dari ujung tombak di depan. Tak terhitung banyaknya tatapan terkejut di galeri tontonan. 8 busur cahaya berwarna darah dengan diameter setidaknya 5 kaki ditembakkan menggunakan rute yang sangat aneh. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, dia akan menyadari bahwa 8 busur cahaya berwarna darah ini secara kebetulan membentuk bentuk sangkar, benar-benar membungkus semua jalan keluar dari orang yang diserang. 8 busur cahaya berwarna darah membawa suara angin berputar saat mereka melewati arena. 8 selokan dalam yang lebarnya 1 kaki muncul di tanah keras dimanapun mereka lewat. Fragmen batu ditembakkan ke segala arah. Saat debu menyebar, tahap pertempuran yang semula bersih dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Debu naik berulang kali. Hanya dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit posisi Xiaoyan. 8 busur cahaya berwarna darah itu pada dasarnya membawa niat membunuh yang tajam saat mereka menembak dengan keras dan eksplosif menuju tempat itu pada saat yang bersamaan. Bang! 8 busur berdarah ditembakkan ke tempat Xiaoyan berada. Segera, ledakan seperti guntur terdengar dengan ledakan di arena. Jumlah pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari debu menuju galeri tontonan, menimbulkan kekacauan. Serangan busur berdarah itu cukup kuat dan kekuatan destruktifnya juga menyebabkan orang menjadi sangat terkejut. Serangan semacam ini juga akan cukup merepotkan untuk diblokir oleh Dowling bintang 7 biasa. Tidak disangka serangan Bai Cheng akan sekuat ini setelah dia menggunakan teknik rahasia. Banyak tatapan dari platform tinggi membawa kejutan saat mereka melihat 8 busur berwarna darah dengan kekuatannya yang sangat mengejutkan. Serangan dengan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa dari mereka akan kesulitan menanganinya. Bloody Ground Eight Split, Bai Cheng jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya orang itu akan kurang beruntung. Yao Sheng yang feminin melirik busur berwarna darah di arena dari platform tinggi saat dia tertawa dingin. Yang terbaik adalah dia dibunuh di tempat. Sebuah tampilan sombong juga muncul di wajah Liu Fei di samping saat dia dengan kejam mengutuk. Liu Qing merajut alisnya.
Tatapannya terfokus pada arena di mana debu tersebar di mana-mana. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Kalian semua telah meremehkan Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus mendapatkan perasaan yang sulit dipahami. Dalam kompetisi besar ini, kemungkinan selain memiliki Lin Xiuya sebagai lawan saya, mungkin juga ada Xiao Yan." Kedua orang di sisinya segera mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa evaluasi Liu Qing terhadap Xiao Yan akan setinggi ini. Liu Fei menggumamkan beberapa kalimat dan sangat tidak ingin melihat Liu Qing melihat orang yang sangat tidak disukainya ini. Namun, dia tidak berani meragukan kata-kata yang terakhir karena gengsinya. Yang bisa dia lakukan adalah berulang kali mengutuk Xiao Yan, berharap dia akan dikalahkan dan menjadi lumpuh. Sepertinya tidak ada reaksi. "Jangan bilang padaku." Yan Hao sedikit mengernyit. Tatapannya menatap tajam ke daerah yang dipenuhi debu tempat Xiao Yan berada. 8 busur berdarah yang menyerang itu memang sangat kuat. Jika Xiao Yan ceroboh, dia mungkin benar-benar terluka parah. Tangan halus yang digunakan Han Yue untuk memegang pagar pembatas mengencang. Matanya yang cantik tidak berkedip saat mereka berhenti di arena. Bai Cheng, yang telah menggunakan Bloody Ground Eight Split, sudah benar-benar habis. Jika Xiao Yan bisa menahan serangan ini, kemenangan pasti akan menjadi miliknya. Jika dia tidak bisa, Lin Xiuya menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa saat dia berbicara dengan lembut, orang ini memang memiliki cukup banyak kartu tersembunyi. Saat suara Lin Xiuya terdengar, debu yang telah menyebar di arena akhirnya memudar. Akhirnya, sosok manusia samar-samar muncul dari dalam debu di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Bai Cheng memegang tombak panjang dan berdiri di tempat yang sama. Ekspresinya sepucat lembaran. Teknik rahasianya jauh lebih lemah daripada Skyfire Tree Mysterious Cheng, milik Xiao Yan terlepas dari apakah itu dalam hal daya tahan, waktu, atau aspek lainnya. Oleh karena itu, setelah dia menunjukkan skill Dou terkuatnya, dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, dia hanya bisa berdoa agar serangannya mampu mengalahkan Xiao Yan sepenuhnya. Namun, harapannya akhirnya runtuh saat sosok manusia samar-samar muncul di dalam debu. Ini terutama ketika sosok manusia itu masih mengeluarkan suara langkah kaki yang rendah dan dalam saat dia perlahan berjalan keluar. Hati Bai Cheng semakin tenggelam saat keputusasaan muncul di wajahnya. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari galeri tampilan, sosok manusia perlahan melangkah keluar dari wilayah yang dipenuhi debu. Seketika, suhu seluruh stadion menjadi panas. Ketika semua orang melihat penampilan aneh dari sosok manusia yang muncul, keterkejutan muncul bersamanya. Bab 562, Green Fire Armor. Sesosok manusia perlahan berjalan keluar dari area yang dipenuhi debu. Api berwarna hijau yang mencolok adalah hal pertama yang muncul saat panas yang tidak biasa menutupi stadion. Sosok manusia yang muncul pada dasarnya benar-benar terbungkus dalam api berwarna hijau. Setelah diperiksa lebih dekat, wajah sosok manusia di dalam api itu benar-benar kabur. Namun, dari garis samar sosok itu, orang masih bisa mengidentifikasi bahwa orang di dalam api itu adalah Xiao Yan. Nyala api berwarna hijau pada saat ini jauh lebih kaya dan lebih ganas dibandingkan dengan saat Xiao Yan menampilkannya pada saat lain. Nyala api menggeliat. Jika seseorang memiliki mata yang tajam, maka seseorang akan dapat menemukan bahwa api berwarna hijau tampaknya telah diaglomerasi menjadi baju besi api hijau yang sangat keras di tubuh Xiao Yan. Setiap serangan akan berubah menjadi ketiadaan di bawah suhu yang sangat panas ini. Langkah kaki orang berarmor api besar itu rendah dan dalam saat dia perlahan berjalan keluar dari area yang dipenuhi debu. Udara berangsur-angsur terdistorsi mengikuti gerakan langkah kakinya. Seluruh stadion terdiam saat mereka menatap orang berarmor api hijau besar yang muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang telah terjadi, aura Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka berjauhan, orang-orang di galeri melihat masih merasakan gelombang panas yang berkobar menyapu. Sulit untuk membayangkan seberapa tinggi suhu yang harus dihadapi seseorang jika harus bertabrakan dengan nyala api itu. Apakah ini api surgawi dari anak kecil ini? Mata tua Elder Su berkedip saat dia duduk di bagian juri. Itu lama kemudian sebelum dia bergumam dengan terkejut, benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar mampu mengendalikan api surgawi dengan sangat terampil di usia yang begitu muda.
Ini benar-benar luar biasa. Meskipun api surgawi dianggap langka, Su Qian secara alami memahaminya dengan cukup baik mengingat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, dia juga mengerti dengan jelas betapa sombong dan kurang ajarnya seorang api surgawi berperilaku. Mencoba menjinakkannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Terlebih lagi, bahkan setelah seseorang menjinakkannya, adalah hal lain untuk mengendalikannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Jika seseorang tidak melakukannya dengan benar, serangan balik mungkin terjadi. Namun, api yang ditampilkan Xiao Yan saat ini adalah api yang terkondensasi hingga batasnya sebelum akhirnya ditekan sampai berubah menjadi bentuk baju besi. Metode semacam ini memiliki persyaratan yang keras terhadap tingkat kontrol seseorang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan mampu melakukan prestasi seperti itu pada usia ini. Su Qian pernah berteman dengan banyak alkemis yang keterampilan pemurniannya luar biasa. Meskipun semua api yang mereka gunakan memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi yang sebenarnya. Selain itu, tingkat kontrol mereka atas api tidak melebihi Xiao Yan. Harus diketahui bahwa pengendalian api surgawi setidaknya 10 kali lebih sulit dibandingkan dengan api lainnya. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini adalah Grandmaster Alkemis terkenal di benua itu. Xiao Yan, di sisi lain, masih hanya anak kecil biasa yang tidak dikenal saat ini, meskipun memiliki bakat yang cukup besar. Koagulasi api menjadi baju besi. Ini bisa dianggap sebagai metode pengendalian api tingkat tinggi bahkan dalam teknik pengendalian api, khusus dari Departemen Alkemis. Tingkat kontrol api yang keras yang dibutuhkan benda ini cukup untuk menyebabkan sebagian besar alkemis tidak dapat mengejarnya. Tentu saja, koagulasi api menjadi baju besi ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba dipahami oleh Xiao Yan setelah sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ini hanyalah proses yang sangat sederhana yang mirip dengan Douqi Armor dari Dadoshi. Hanya saja tingkat kekerasan armor jenis ini yang diaglomerasi dari api sebagian besar ditentukan oleh kontrol api pengguna dan kekuatan esensi api. Karena Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual yang kuat yang bahkan menyebabkan Yao Lao tercengang, secara alami tidak ada masalah dengan kemampuan kontrolnya. Adapun esensi api apalagi yang lebih ganas dari api surgawi. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan pelindung api ini, yang digumpalkan dari api inti teratai hijau, kemungkinan akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di peron tinggi mengungkapkan wajah terkejut saat mereka menatap orang berarmor api hijau besar di arena. Pada saat ini, mereka merasa agak sulit untuk ditangani bahkan dengan kekuatan mereka berdua. Api hijau yang menutupi baju besi itu tidak diragukan lagi adalah api yang sangat menakutkan. Meskipun mereka tidak pernah secara pribadi bersentuhan dengannya, mereka masih dapat merasakan bahwa kemungkinan besar mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka menyentuhnya. Karena seseorang tidak dapat menyentuhnya, seseorang hanya dapat menggunakan serangan Douqi. Namun, hanya dengan melakukan itu kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan banyak efek pada cangkang kura-kura seperti baju besi ini. Ini bisa dilihat dari Bloody Ground Eight Split, yang kuat yang telah ditampilkan Bai Cheng sebelumnya karena tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada armor. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang akan membuat orang tercengang. Seseorang dapat dengan mudah mengatakan bahwa sekarang Xiao Yan memiliki baju besi api hijau ini, yang tidak dapat disentuh secara fisik, namun memiliki kekuatan pertahanan pertempuran, kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Ini karena bahkan Liu Qing dan yang lainnya tidak dapat memikirkan metode apapun untuk menghadapinya dalam waktu singkat ketika dihadapkan dengan pertahanan keras semacam ini. Orang berarmor api hijau besar di arena itu tiba-tiba sedikit gemetar sementara seluruh stadion menjadi hening. Nyala api perlahan mundur, dan baju besi berwarna hijau yang bersembunyi di bawah nyala api juga dengan cepat memudar. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Sekali lagi mengungkapkan Xiao Yan ke tatapan semua orang. Pakaian Xiao Yan tampak sedikit compang camping saat ini. Wajahnya juga pucat. Namun, matanya yang hitam pekat dipenuhi kejutan menyenangkan yang sulit disembunyikan. Dia hanya bertindak sesuka hati sebelumnya. Tak disangka dia benar-benar mampu menekan Green Lotus Core Flame, hingga berubah menjadi bentuk armor. Terlebih lagi, kekuatan pertahanan dari armor api hijau ini telah jauh melebihi harapannya. Hal ini pada dasarnya bisa dikatakan memberinya kekuatan pertahanan mutlak. Namun,
Koagulasi dari armor api sangat menguras Doqi dan kekuatan spiritualnya. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa mempertahankannya kurang dari 5 menit. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa baju besi api ini seperti lubang tanpa dasar yang menelan Doqi dan kekuatan spiritual. Namun, itu bisa dianggap sebagai kesenangan yang tak terduga. Seharusnya dapat memiliki efek unik untuk melindungi hidup saya di saat-saat kritis. Senyum puas muncul di wajah putih pucat Xiao Yan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Cheng yang berwajah putih, yang memegang tombak panjang di tangannya. Senyum Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Cengkeramannya pada penguasa Suan berat di tangannya tiba-tiba mengencang. Selama serangan itu sebelumnya, Xiao Yan jelas dapat merasakan bahwa pihak lain benar-benar bermaksud untuk melakukan pukulan mematikan. Meskipun dia akan mampu menampilkan gerakan 3000 petir pada saat terakhir untuk menghindari serangan itu, bahkan jika dia tidak bisa membekukan armor api, niat membunuh orang ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sangat dingin. Sudut mulut Bai Cheng berkedut sedikit saat dia tampaknya merasakan dinginnya kegelapan di wajah Xiao Yan. Sepasang matanya masih ganas dan kejam saat dia mengumpulkan Doqi yang tersisa di tubuhnya. Doqi dalam tubuh Xiao Yan mengikuti rute metode Qi-nya saat itu beredar dengan cepat. Setelah itu, ia tak henti-hentinya menyerap energi alam di sekitarnya. Saat ini, mantra api hanya pada tingkat Suan Tengah. Namun, kecepatannya dalam menyerap energi dan membuat Doqi adalah sesuatu yang bahkan metode Suan Qi tinggi lebih rendah darinya. Selain itu, dengan mengoordinasikan penyempurnaan dengan api inti teratai hijau, tingkat pemulihan Doqi dalam tubuh Xiao Yan kemungkinan adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun dalam kelas yang sama. Hanya jika ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka, perbedaan mungkin terjadi. Saat mereka berdua saling berhadapan sekali lagi, suasana di dalam arena kembali menjadi tegang dengan perasaan belati terhunus. Mengaum, raungan rendah dipancarkan dari tenggorokan Bai Cheng. Matanya berisi sisa-sisa darah merah dari sebelumnya saat tangannya mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang. Sesaat kemudian, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan. Tangannya tiba-tiba menghantam gagang tombak dengan keras. Segera, tombak panjang berwarna darah itu melintasi langit seperti cahaya berdarah yang mirip dengan warna matahari terbenam, membawa suara tajam dari angin yang bertiup saat melesat dengan eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Tombak panjang berwarna darah dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu. Sama seperti itu akan masuk dalam radius 10 meter dari Xiao Yan, yang terakhir tiba-tiba menginjak tanah. Segera, api berwarna hijau yang sangat dalam melesat keluar dari jarinya. Kecepatan api hijau itu tidak cepat. Namun, kekuatannya menyebabkan wajah seseorang terkejut. Ujung tombak berwarna darah baru saja bertabrakan dengannya ketika ujung tombak yang terbuat dari logam dengan cepat berubah menjadi bentuk cair di depan mata semua orang. Itu mengeluarkan suara cici saat jatuh ke tanah, meninggalkan kesan kecil di tanah. Tiang tombak mengikuti segera setelah ujung tombak berubah menjadi logam cair sebelum akhirnya sisa gagang tombak. Akibatnya, tombak panjang yang terbuat dari logam dibakar oleh api berwarna hijau yang tampak biasa-biasa saja, dan akhirnya berubah menjadi kolam logam cair di bawah tatapan semua orang. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Bukankah itu akan mengakibatkan mereka bahkan tidak bisa meninggalkan abu mereka jika mereka menyentuh api ini? Bai Cheng tampak tumpul saat melihat tombak panjang yang benar-benar berubah menjadi logam cair kurang dari 3 meter dari wajah Xiao Yan. Tubuhnya segera mulai bergetar. Dia sudah menunjukkan semua taktiknya, tetapi pada akhirnya bajingan di seberangnya masih tidak jatuh. Mata Bai Cheng menatap tajam ke arah Xiao Yan. Ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa mata yang terakhir itu gelap, mata yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh, merinding tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Sebuah teror sekali lagi bercokol dari dalam hatinya. Bajingan ini ingin membunuhku. Sebuah pikiran mengejutkan melintas di hatinya. Bai Cheng buru-buru mengangkat tangannya untuk berteriak bahwa dia mengaku kalah. Namun, begitu tangannya bergerak, kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak ke bawah. Raungan gemuruh rendah dan dalam terdengar di arena. Segera, semua orang bisa merasakan kilatan cahaya perak di mata mereka sebelum sosok manusia berwarna hitam muncul di depan Bai Cheng. Karena kamu ingin membunuhku, tentu saja aku harus membalas perasaan itu juga. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum sambil menatap wajah ketakutan yang berada dalam jarak dekat.
Sebuah kebiadaban ditembak ke mata Bai Cheng, seperti iblis. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya setengah inci dari tanah saat tubuhnya mengambil bentuk berputar di udara. 5 jarinya terkepal erat saat dia meminjam kekuatan putaran tubuhnya dan menyerang dengan tiba-tiba sambil membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam. Ledakan oktan. Tangisan yang gelap dan dingin menyebabkan tubuh Bai Cheng menegang seketika. Sebuah tinju yang dibungkus oleh kekuatan ganas yang tak tertandingi dengan cepat diperbesar di matanya. Bang! Suara teredam rendah dan dalam tiba-tiba bergema. Seluruh penonton menatap Bai Cheng, yang seperti karung pasir, saat dia diseret ke tanah. Dia membentuk bekas luka dangkal yang panjangnya beberapa puluh meter di tanah yang keras sebelum dia meluncur keluar dari arena dan menabrak dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Setelah itu, semua orang menoleh dan menatap pemuda berjubah hitam yang mempertahankan pendiriannya untuk melemparkan pukulan. Rasa dingin tanpa sadar merembes keluar dari tulang mereka. Bab 563, Penampilan Liu Qing. Seluruh stadion terdiam saat semua orang menatap Bai Cheng yang menabrak dinding dengan keras. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Cukup banyak orang yang bisa merasakan tingkat keganasan di balik pukulan Xiao Yan sebelumnya meskipun jaraknya sangat jauh. Mereka tidak berani membayangkan apakah mereka masih bisa mempertahankan nyawa kecil mereka jika pukulan itu menempel kuat dengan tubuh mereka. Xiao Yan perlahan meluruskan tubuhnya di dalam arena. Tinjunya yang terkepal erat bergetar sedikit saat tetesan darah mengikuti ujung jarinya dan menetes ke bawah. Meskipun serangan sebelumnya memang ganas, itu juga menyebabkan tinjunya merasakan sakit setelah diguncang oleh kekuatan sebaliknya. Namun, ini tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik dibandingkan dengan 90% kekuatan yang harus ditanggung Bai Cheng. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu berbagai ekspresi semua orang di platform tinggi. Setelah mengeluarkan batuk lembut, dia mengalihkan pandangannya ke arah Suqian di kursi juri. Suqian melirik Bai Cheng di bawah, yang tidak ada yang tahu hidup atau mati, setelah merasakan tatapan Xiao Yan yang melesat. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah menerima pukulan yang begitu berat, kemungkinan Bai Cheng akan mengalami cedera yang sulit untuk disembuhkan sepenuhnya bahkan jika dia cukup beruntung untuk mempertahankan kehidupan kecilnya kali ini. Suqian tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagaimanapun, semua serangan yang digunakan Bai Cheng terhadap Xiao Yan sebelumnya pada dasarnya adalah semua gerakan yang fatal. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki akhir seperti itu. Suqian bertukar pandang dengan beberapa sesepuh di sampingnya sebelum melambai ke beberapa instruktur yang menjaga keamanan di dalam arena. Segera, 2 orang melintas ke depan. Mereka mengambil Bai Cheng, yang terbaring di tanah tanpa bergerak, dan membawanya pergi. Batuk. Xiao Yan memenangkan pertandingan ini. Mata Suqian menatap Xiao Yan di arena. Segera, suaranya menjadi lebih dalam saat dia berbicara, namun, saya harap semua orang tidak menggunakan serangan berat seperti itu di pertandingan berikutnya. Mereka yang taktiknya berlebihan akan dicabut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kata-kata Suqian jelas mengandung peringatan. Bagaimanapun, para siswa yang bisa masuk ke peringkat kuat, pada dasarnya termasuk yang teratas dalam akademi dalam. Akan sangat rugi jika terjadi sesuatu pada siswa dengan bakat seperti itu. Apalagi, beberapa siswa memiliki latar belakang yang cukup kuat. Meskipun latar belakang ini tidak memiliki banyak efek jera di dalam akademi, faksi-faksi di belakang mereka pasti akan tidak senang jika sesuatu terjadi pada para siswa ini di dalam akademi. Pada saat itu, akan merepotkan jika mereka lari ke akademi dalam sambil menangis dan berteriak. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Jari-jari kakinya menekan dengan lembut di tanah saat tubuhnya bergegas ke platform tinggi. Setelah itu, dia mengabaikan banyak tatapan dari sekitarnya dan mendarat di kursinya. Sungguh orang yang tidak berguna. Dia sebenarnya tidak bisa mengalahkan Xiao Yan bahkan seperti ini. Liu Fei segera mendengus dingin dan lembut mengutuk ketidakmampuan Bai Cheng untuk mengambil Xiao Yan saat dia menatapnya kembali ke tempat duduknya tanpa tampak menderita luka serius. Yao Sheng, sebaiknya kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri jika bertemu dengannya. Setelah mengutuk, Liu Fei menoleh dan berbicara kepada Yao Sheng di sisinya yang menatap Xiao Yan. Yao Sheng sedikit terkejut. Ekspresinya awalnya sedikit tidak wajar sebelum dia segera memberikan senyum sinis saat dia mengangguk dan berkata, Fei kamu dapat yakin bahwa selama aku bisa bertemu dengannya, aku pasti akan mencari keadilan untukmu.
Kamu seharusnya tidak memandang rendah Xiao Yan. Jika tidak, Anda juga akan berakhir seperti Bai Cheng, kalah ketika dia tidak mengharapkannya. Armor api berwarna hijau yang ditampilkan Xiao Yan sebelumnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Liu Qing merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Sheng tersenyum dan mengangguk. Namun, masih ada rasa dingin dan jijik yang gelap di antara alisnya. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er memegang tangan Xiao Yan dan bertanya dengan prihatin. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa napas yang terakhir agak kasar dan berat. Jelas, kekuatannya telah sangat habis dalam pertempuran sebelumnya. Saya baik-baik saja. Hanya saja armor api itu menghabiskan terlalu banyak doki. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mata cantik Sun Er mengamati wajah Xiao Yan, hanya untuk menghela napas lega saat dia melihat kemerahan yang berangsur-angsur melonjak di atasnya. Tatapannya beralih ke pertandingan berikutnya yang baru saja dimulai dan dengan lembut berkata, benar-benar tidak terduga bahwa Bai Cheng benar-benar menggunakan taktik seperti itu. Bloody Ground Eight Split, itu kemungkinan adalah teknik Suan Dou Tengah. Petik 2. Betul sekali. Apalagi teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya bukanlah teknik biasa. Itu benar-benar di luar dugaan saya bahwa dia memiliki sesuatu seperti itu. Xiao Yan memukul bibirnya dan berkata, Keke, Bai Cheng dan Bai San memang memiliki beberapa latar belakang. Klan mereka mungkin tidak terlalu menonjol di seluruh benua Doqi, tetapi mereka dapat dianggap sebagai faksi tingkat kedua. Jika seseorang hanya membahas kekuatan, bahkan 3 klan besar Kekaisaran Jiama sedikit lebih rendah dari mereka. Saya pikir teknik rahasia ini adalah sesuatu yang diturunkan secara diam-diam di dalam klan mereka. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk sedikit. Karena aturan khusus, tidak peduli latar belakang apa yang dimiliki seseorang, itu tidak akan memberikan rasa superioritas bagi orang itu di Akademi Dalam. Oleh karena itu, mungkin saja faksi di belakang orang acak yang dipilih bisa sangat hebat. Dari kelihatannya, aku sendiri mungkin tipe yang dianggap paling lemah karena aku sendirian, kan? Xiao Yan tiba-tiba tertawa pahit saat dia mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Klan Xiao tidak hanya tidak memiliki banyak kekuatan di dalam Kekaisaran Jiama, tetapi juga dikejar dan dibunuh sampai hanya sedikit orang yang tersisa karena telah menyinggung Sekte Awan Berkabut. Satu-satunya pendukungnya adalah dirinya sendiri. Xiao Yan GG sendiri jauh lebih efektif daripada faksi lainnya. Seorang alkemis tingkat 5 akan disambut dengan senyuman bahkan jika pihak lain adalah seorang elit Do Huang. Siapa yang berani mengatakan bahwa kamu lemah karena kamu sendirian? Tangan Sun Er yang indah dan lembut dengan lembut memegang telapak tangan Xiao Yan saat dia menjawab dengan senyum lembut yang lembut. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini dan langsung tertawa terbahak-bahak dengan riang. Dia sebenarnya telah melupakan identitas terpentingnya. Saat telapak tangannya menepuk kepala Sun Er, dia dengan bercanda berkata, namun, meskipun saya seorang alkemis tingkat 5, sepertinya saya bukan apa-apa di mata faksi di belakang Sun Er. Tapi Xiao Yan GG masih muda. Belum banyak alkemis tingkat 5 pada usia seperti itu di benua ini. Sun Er tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Dia menyilangkan kakinya di kursi yang luas dan perlahan menutup matanya. Pikirannya tenggelam dan menyusup ke dalam tubuhnya, menyesuaikan kondisinya yang agak lelah yang disebabkan oleh kelelahannya yang berlebihan. Sun Er diam-diam menatap wajah tenang Xiao Yan. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan GG, aku percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu lagi nanti. Titik 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 titik. Masih ada aliran perkelahian tanpa akhir setelah Xiao Yan. Apalagi tingkat keganasannya bahkan melampaui pertarungan antara Xiao Yan dan Bai Cheng sebelumnya. Selama waktu ini, cukup banyak orang di 10 besar, peringkat kuat, telah menunjukkan diri mereka. Kekuatan kuat semacam itu menyebabkan seruan terdengar berulang kali di stadion. Akhirnya giliran Wu Hao yang muncul setelah kompetisi berlangsung hingga setengah jalan. Dibandingkan dengan beberapa pertarungan seru sebelumnya, kemenangan orang ini cukup santai. Kekuatan bintang 1 itu, Dou Ling, mungkin melampaui Wu Hao. Tetapi pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Wu Hao. Oleh karena itu,
Pertarungan hanya berlangsung kurang dari 10 menit sebelum satu bintang Dowling memiliki celah yang ditangkap oleh Wu Hao karena kecerobohannya. Dia dikalahkan dalam satu pukulan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menatap wajah Wu Hao yang dipenuhi dengan kurangnya kesenangan saat yang terakhir kembali ke platform tinggi. Orang ini masih belum puas setelah memenangkan ronde dengan mudah. Apakah orang ini akan bahagia hanya jika dia menjadi sangat lelah seperti saya? Nomor 37. Nomor yang tiba-tiba terdengar di stadion segera menyebabkan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah menjadi tumpul sesaat, banyak tatapan tiba-tiba berbalik sebelum akhirnya berhenti pada pria jangkung dan besar itu dengan wajah sedalam air. Pria itu duduk dengan tenang, tampak merasakan fokus dari semua tatapan di sekelilingnya. Dia perlahan membuka matanya dan aura tirani yang tajam tiba-tiba melonjak keluar seperti kebangkitan ular yang telah berhibernasi. Tombak tiran Liu Qing. Sejak tahun itu ketika dia dikalahkan oleh tangan Lin Xiuya, pria berpenampilan tirani dan perkasa ini tidak pernah kalah sekalipun di Akademi Dalam. Rekor lusinan kemenangan terus-menerus di dalam arena pertarungan menyebabkan banyak siswa dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Liu Qing berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Saat langkah kakinya bergerak, aura tirani di tubuhnya semakin kuat. Beberapa orang kuat, yang mencondongkan tubuh lebih dekat, bahkan merasakan napas mereka menjadi kasar dan berat. Mata Liu Fei mengungkapkan beberapa kekaguman saat dia menatap punggung berat yang menjadi fokus perhatian dari seluruh tempat di depannya. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat Liu Qing mengaku kalah dari lawan manapun. Bahkan orang-orang dengan bakat luar biasa seperti Lin Xiuya hanya akan membuatnya sedikit khawatir. Tentu saja, dia secara otomatis mengecualikan Xi Yan dalam hal ini. Itu karena gadis kecil itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai normal. Liu Fei tiba-tiba melirik Xiao Yan dari kejauhan saat dia memiliki pemikiran ini di dalam hatinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi busur sarkastik, tidak peduli seberapa tinggi kamu melompat, kamu hanyalah badut yang melompat di mata sepupu yang lebih tua. Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Fei di dalam hatinya. Bahkan jika dia tahu, kemungkinan dia tidak akan peduli. Setiap kata yang diucapkan adalah penjelasan yang tidak jelas. Hanya dengan benar-benar hemat akan ada hasil yang efektif. Xiao Yan bersandar di kursinya. Tatapannya berhenti pada Liu Qing yang perlahan berjalan ke depan. Jika seseorang tidak menyebutkan hal lain, Xiao Yan memandang pria ini dengan sangat serius. Seorang tiran yang tak tertandingi. Ini adalah deskripsi terbaik untuknya. Dalam hatinya Xiao Yan berpikir bahwa jika Liu Qing diberi waktu untuk tumbuh, kemungkinan besar tidak ada yang akan setuju bahwa dia memiliki kualifikasi dan bakat untuk menjadi raksasa yang akan mengguncang benua Douqi di masa depan. Bang! Liu Qing datang ke sisi pagar pembatas sebelum menginjakkan kakinya di tanah. Tubuhnya seperti pagoda logam karena tiba-tiba jatuh dari langit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Pengaruhnya sangat besar di mata semua orang. Tanah keras di area tempat dia mendarat hancur menjadi tumpukan bubuk. Garis retak yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Liu Qing berdiri tegak dan memeluk dadanya dengan tangannya. Di bawah sinar matahari, tombak hitam pekat di punggungnya memantulkan cahaya dingin yang pekat. Dengan pakaian ini, bersama dengan aura tiran itu, kemungkinan besar seseorang yang tidak memiliki ketabahan mental yang kuat akan kalah bahkan sebelum bertarung. Xiao Yan tertawa pelan saat melihat Liu Qing di arena menekan orang lain dengan auranya. Niat bertarung panas yang berapi-api perlahan melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Di antara orang-orang dari kelompok usianya, kemungkinan hanya Lin Xiuya dan Liu Qing yang benar-benar akan menyebabkan dia membentuk ketakutan dan kehikmatan di dalam hatinya. Dia memang bukan lawan yang buruk. Bab 564, Cakar Pemisah Peti Mati. Besar seluruh stadion benar-benar sunyi saat mereka menatap Liu Qing yang berdiri tegak seperti batang tombak di arena. Situasi ini adalah sesuatu yang bahkan Xi Yan tidak nikmati ketika dia muncul lebih awal. Meskipun dia mungkin kursi nomor satu sebenarnya di peringkat kuat, reputasinya di Akademi Dalam tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya karena dia jarang mengekspos dirinya sendiri. Liu Qing diam-diam berdiri di arena. Dia mengabaikan berbagai tatapan di sekitarnya. Matanya tetap terpejam saat tangannya memeluk dadanya, menunggu lawannya muncul. Sosok manusia biru pucat tiba-tiba muncul di atas panggung di bawah fokus semua orang. Orang yang muncul adalah seorang pemuda berbaju biru.
Dia berusia sekitar 24 hingga 25 tahun dan wajahnya bisa dibilang tampan. Namun, wajahnya saat ini ditutupi dengan kepahitan. Selain beberapa orang yang dapat dihitung dalam akademi dalam ini, kemungkinan orang lain yang memilih Liu Qing sebagai lawan mereka juga akan putus asa. Biasanya, dengan bertemu Liu Qing di putaran pertama pengundian, seseorang dapat dikatakan telah kehilangan kesempatan untuk masuk 10 besar. Kekuatan pemuda berbaju biru ini juga tidak lemah karena dia berada di peringkat tengah, strong ranking. Namun, peluangnya untuk menang melawan Liu Qing, yang memiliki setengah kakinya di kelas Doang, pada dasarnya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Tidak hanya para siswa di luar arena yang jelas menyadari fakta ini, tetapi bahkan pemuda berpakaian biru itu sendiri juga tahu bahwa kemungkinan besar dia akan kalah dalam pertandingan ini. Semua pesaing telah tiba. Biarkan pertandingan dimulai. Su Kaiyan menatap dua orang yang saling berhadapan di arena saat dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Mengikuti suara Su Qian, tatapan semua orang langsung menjadi merah menyala. Semua tatapan dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun pemuda berpakaian biru itu tidak memiliki banyak harapan untuk menang, dia masih seorang ahli yang dapat diperingkatkan di peringkat kuat, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia masih memiliki beberapa kekuatan mental. Oleh karena itu, setelah Su Qian mengumumkan dimulainya pertandingan, dia perlahan menekan kepanikan di hatinya. Tatapannya dengan sungguh-sungguh memperhatikan Liu Qing di sisi yang berlawanan. Dengan ayunan tangannya, sebuah pedang panjang berwarna biru pucat muncul. Tubuh pedang memiliki garis berair samar yang aneh di atasnya. Garis-garis berair tampak bergerak setiap kali bergetar, memberikan penampilan yang aneh. Dengan pedang panjang di tangannya, aura pemuda berpakaian biru itu menjadi jauh lebih nyata. Gelombang Douqi biru pucat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang lengannya, dan membungkus pedang panjang di dalamnya. Dalam sekejap, pedang panjang itu mengeluarkan suara samar gelombang laut yang bergulir. Tampaknya telah merasakan aura yang diaglomerasi secara bertahap dari pihak lain, Liu Qing akhirnya membuka matanya perlahan dan menyapu mereka dengan acuh tak acuh ke pihak lain. Dia mengangguk sedikit. Untungnya, keberanian pihak lain tidak serendah yang dia kira awalnya. Senior Liu Qing, Lan Yan akan mencari bimbinganmu. Pria muda berpakaian biru itu mengarahkan pedang panjangnya langsung ke Liu Qing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Liu Qing memutar kepalanya sedikit. Tubuhnya bergetar sedikit saat gelombang suara retak tulang segera terdengar di dalam tubuhnya. Kedua tangannya terentang sama rata. Telapak tangannya lebih besar dari tangan orang biasa. Mereka meringkuk perlahan, seperti cakar yang tajam. Kedua tangan mencakar secara bergantian di depannya. Beberapa serangan tak terlihat melintas di udara sebelum akhirnya menghantam tanah, meninggalkan bekas luka yang dangkal. Pupil Xiaoyan, yang dengan seksama mengamati Liu Qing dari platform tinggi, sedikit melebar. Dia menyadari bahwa Liu Qing telah bertindak secara acak sebelumnya, dan bahkan tidak menggunakan seutas benang pun dari Douqi. Dia benar-benar mengandalkan kekuatan fisiknya sebelumnya. Tubuh fisik orang ini sebenarnya juga sekuat ini. Dia memang lawan yang kuat. Xiaoyan menghela nafas pelan. Kesulitan untuk melunakkan tubuh fisik seseorang jauh lebih sulit daripada melatih Douqi. Jika Xiaoyan tidak menggunakan banyak bahan obat untuk menambah kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan kesulitan memiliki kekuatan fisiknya saat ini. Namun, saat ini, kekuatan fisik yang ditampilkan Liu Qing tidak tampak lebih lemah dari miliknya. Saat Xiaoyan berseru, pemuda di arena itu, bernama Lan Yan, memimpin serangan. Kekuatannya juga tidak lemah. Dari bagaimana Xiaoyan melihatnya, tampaknya dia setidaknya memiliki kekuatan bintang 4 Dowling. Pada tingkat ini, seseorang akan termasuk di antara yang teratas bahkan di dalam akademi dalam. Saat ini, dia menerkam dengan seluruh kekuatannya saat Douqi-nya yang kuat melonjak di atas tubuhnya seperti ombak laut. Selain itu, sedikit suara gelombang bergulir perlahan menyebar dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Lan Yan jelas tahu betapa merepotkan lawannya. Karena itu, dia tidak menahan apapun sejak awal. Douqi dan kecepatannya dilepaskan ke batas saat tubuhnya bergerak. Lan Yan itu melintas dan melintasi jarak pendek puluhan meter dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya terbungkus Douqi berwarna biru yang kaya. Itu membawa udara lembab saat menembus dengan keras ke arah Liu Qing. Cahaya pedang yang tajam tampak sangat padat dan dingin setelah terkontaminasi oleh kabut. 3 duri hiu.
Sebuah tangisan rendah dipancarkan dari tenggorokan Lan Yan. Cahaya berwarna biru tiba-tiba melonjak, dan kepala tajam yang samar muncul ke permukaan. Mulutnya yang besar memiliki bau amis yang membawa kelembapan saat menyerang Liu Qing dengan eksplosif. Serangan dari Lan Yan ini pada dasarnya adalah serangan terkuat yang bisa dia tunjukkan dalam waktu singkat. Meskipun afinitas air tidak berspesialisasi dalam serangan, dengan koordinasi Doqi yang begitu kuat, ia mampu menciptakan kekuatan penghancur peluru terlepas dari seberapa lembut air yang diketahui. Saat pedang panjang Lan Yan menembus, seluruh arena tertutup udara lembab. Dua kelompok batang air kecil bahkan terbentuk di bawah kakinya. Ekspresi Liu Qing masih tidak banyak riak meskipun menghadapi serangan yang sangat ganas dari Lan Yan. Matanya menatap tajam pada pedang panjang yang dengan cepat membesar di matanya. Tangannya, bagaimanapun, perlahan-lahan meringkuk menjadi busur yang sangat aneh. Hei, jarak menyerang ditutupi dalam sekejap mata. Lan Yan menjerit pelan saat pedang panjang di tangannya tertusuk. Sebuah cahaya berwarna biru tiba-tiba diaglomerasi menjadi bentuk hiu ganas. Itu melebarkan mulutnya yang buas, dan menggigit ke arah kepala Liu Qing. Liu Qing mengamati cahaya pedang hiu ganas yang mengerumuninya secara eksplosif dengan sikap acuh tak acuh. Warna emas pucat tiba-tiba melonjak ke tangannya yang berbentuk cakar yang melengkung. Tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan bertabrakan dengan pedang hiu ganas yang bersinar seperti kilat. Begitu keduanya bertabrakan, cakar tangan Liu Qing berubah menjadi lengkungan yang aneh. Jari-jarinya menekuk dan melengkung dan tiba-tiba terpotong dengan keras. Benang cahaya pedang ganas itu terjepit dengan kuat di antara jari-jarinya. Merusak. Teriakan keras dikeluarkan. Cahaya keemasan pucat melonjak di telapak tangan Liu Qing, dan cahaya pedang itu segera dihancurkan sampai runtuh dan menghilang. Sua. Ketika cahaya pedang pertama pecah, ekspresi Lan Yan segera berubah. Dia buru-buru menjabat tangannya dan lebih banyak dua pedang bersinar dengan eksplosif. Dua pedang bersinar masih berbentuk hiu tetapi kekuatan mereka semakin kuat, sehingga pedang ketiga bersinar 3 kali lebih kuat dari yang pertama. Teknik Do semacam ini di mana setiap pukulan semakin kuat dari yang sebelumnya kemungkinan tidak akan menjadi pukulan dengan peringkat rendah. Cakar pemecah peti mati besar Riff. Liu Qing menyipitkan matanya. Tangannya yang meringkuk menjadi busur aneh tiba-tiba melesat keluar. Saat kedua tangan seperti cakar itu berputar dengan aneh, mereka sekali lagi dengan kuat meraih dua pedang ganas yang bersinar dan segera menghancurkannya. 3 pedang hiu ganas bersinar yang akan cukup untuk mengalahkan bintang 4 biasa Dowling dipatahkan oleh Liu Qing dengan cara yang begitu mudah. Bahkan dengan ketabahan mental Lan Yan, dia langsung tercengang. Pertandingan semacam ini pada dasarnya adalah pertandingan yang kelasnya sama sekali berbeda. Pertandingan sudah berakhir. Begitu Lan Yan tercengang, sebuah suara samar tiba-tiba keluar dari mulut Liu Qing. Semua pori-pori mantan berdiri tegak saat dia merasakan angin langsung bergerak mendekati tubuhnya. Liu Qing perlahan mendorong ke depan saat aura ganas yang tak tertandingi melonjak keluar, benar-benar menghancurkan Doqi yang melindungi tubuh Lan Yan. Guru, wajah Lan Yan memutih. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terseret di tanah, dan dengan keras terlempar keluar dari arena. Arena benar-benar sunyi saat semua orang menatap Lan Yan yang memuntahkan darah dan keluar dari arena. Banyak suara orang menghirup udara dingin muncul. Banyak orang hanya melihat bahwa serangan Lan Yan sebelumnya telah selesai melilit Liu Qing. Benar-benar tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, serangan tajam telah sepenuhnya dihilangkan. Lan Yan benar-benar dikalahkan, banyak orang memiliki kabut di atas kepala mereka dalam menghadapi akhir seperti itu. Bingung dengan endingnya. Sungguh teknik cakar yang aneh. Ekspresi Xiaoyan benar-benar serius saat dia melihat sepasang telapak tangan besar dari platform tinggi. Bahkan dia harus mengatakan bahwa serangan Lan Yan sebelumnya tidak buruk. Namun, 3 pedang bersinar yang datang satu demi satu dengan kekuatan yang meningkat sepenuhnya diterima oleh Liu Qing yang bertangan kosong. Mereka bahkan hancur. Teknik ini benar-benar membuat orang terkejut. Liu Qing memiliki 2 jurus pamungkas. Salah satunya adalah Mountain Splitting Spear, dan yang lainnya adalah Great Rift Coffin Splitting Claw. Teknik cakar ini adalah teknik Xuan Dou tinggi. Namun, di tangan Liu Qing, ia bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik Dou kelas D. Ini karena dia telah mengasah teknik Dou ini selama hampir 20 tahun. Tidak mengherankan jika dia telah mempraktikkannya sampai dia mencapai puncaknya.
Tawa lembut tiba-tiba terdengar di samping Xiao Yan. Yang terakhir berbalik dan menyadari bahwa Lin Xiuya yang tanpa sadar telah tiba. Dia memang sangat kuat. Xiao Yan kagum saat dia mengangguk. Dia memandang Liu Qing jauh lebih tinggi di dalam hatinya. Orang ini memang sangat merepotkan. Senior Lin mampu mengalahkan Liu Qing yang memiliki dua skill ultimate. Saya pikir kekuatan Anda harus lebih besar. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan Lin Xiuya. Lin Xiuya tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, saat itu, aku hanya beruntung telah mengalahkannya. Aku ingin tahu apakah aku masih akan memiliki keberuntungan kali ini. Ketangguhan dan bakat orang ini adalah sesuatu yang bahkan membuatku kagum. Saat dia berbicara sampai titik ini, tatapannya beralih ke Xiao Yan, dia kemudian melanjutkan sambil tersenyum, jika kamu menggunakan semua taktikmu, aku pikir bahkan Liu Qing atau aku kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk menang melawanmu, berakhir berkelahi. Senior Lin melebih-lebihkan saya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alisnya tiba-tiba terangkat. Tatapannya perlahan berbalik ke arena, hanya untuk melihat bahwa mata tajam dewa pertempuran seperti pagoda logam itu terkunci erat pada mereka berdua. Saat mata yang terakhir bergerak, tatapan seluruh stadion bergerak bersamanya dan langsung berhenti pada Xiao Yan dan Lin Xiuya. Semua orang di galeri melihat merasa tidak yakin ketika mereka menemukan bahwa tatapan Liu Qing pada dasarnya membungkus Xiao Yan di dalamnya. Bukan apa-apa bagi Lin Xiuya untuk dilihat dengan serius mengingat kekuatannya. Di sisi lain, Xiao Yan mungkin dianggap sebagai kuda hitam terkuat di Akademi Dalam, tetapi masih harus ada celah antara dia dan orang-orang seperti Lin Xiuya, yang memiliki kekuatan sejati. Tiga tatapan mengabaikan yang di sekitarnya saat mereka saling berhadapan dari kejauhan. Niat bertarung tanpa sadar diseduh dan melonjak di dalam dada mereka. Bab 565, babak kedua. Pertandingan Liu Qing ini tidak diragukan lagi salah satu dari sedikit pertarungan seru dalam kompetisi ini. Namun, mengingat kekuatannya, kecocokan standar ini tidak membuat orang lain merasa terlalu terkejut. Setelah Liu Qing, ada cukup banyak ahli yang muncul satu demi satu. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah penampilan Lin Xiuya. Namun, pertandingannya menyebabkan semua orang tidak bisa tertawa atau menangis. Ini karena lawannya tidak pernah muncul. Di bawah tekanan menghadapi orang nomor 2 di peringkat kuat, dia memilih untuk mengakui kekalahan dan pergi. Oleh karena itu, Lin Xiuya telah menjadi orang yang paling mudah maju. Ini juga menyebabkan Liu Qing, Xiao Yan, dan yang lainnya yang ingin mengamati taktik Lin Xiuya sebelumnya merasa agak kecewa. 25 pertandingan di hari pertama berlangsung dari pagi hingga malam sebelum akhirnya dinyatakan berakhir di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang sepertinya tidak cukup menikmatinya. Meskipun ada beberapa pesaing yang tidak menunjukkan kekuatan mereka dengan baik, peringkat kuat, pada akhirnya adalah kompetisi dengan standar tertinggi di Akademi Dalam terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Pertarungan seru antara yang kuat sudah cukup untuk membuat yang lain berseru takjub. Selain itu, semua orang tahu bahwa pertarungan yang benar-benar menarik bukanlah pertandingan eliminasi ini di babak pertama ini. Sebaliknya, mereka adalah pertarungan di hari kedua dan ketiga. Setelah babak penyisihan hari ini, hanya ada 25 orang yang tersisa. Entah karena keberuntungan mereka mencapai langkah ini atau dengan cara lain, pasti tidak ada orang biasa di antara mereka. Pertarungan di level ini secara alami memiliki tingkat kegembiraan dan gairah berapi-api yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertandingan eliminasi hari pertama. Oleh karena itu, semua penonton mengadopsi perasaan tidak puas bersama dengan antisipasi saat mereka menunggu pertukaran yang lebih menarik di hari kedua. Saat malam tiba, Akademi Dalam, yang telah mengalami hari yang penuh kebisingan dan gairah yang besar, akhirnya memulihkan ketenangannya. Potongan-potongan cahaya tersebar di sekitar akademi besar dan sangat menarik perhatian di pegunungan ini. Cahaya bulan pucat menyebar ke ruangan yang tenang melalui jendela, dan mendarat di wajah Xiao Yan yang duduk bersila di dalamnya. Pada saat ini, yang terakhir menutup matanya. Napasnya panjang dan lambat saat benang energi kecil dari sekelilingnya diserap ke dalam tubuhnya bersama dengan napasnya. Setelah menjalani beberapa penyempurnaan, mereka menambahkan sedikit batu bata dan mortir pada usaha besar untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mata Xiao Yan bergerak sedikit setelah pelatihan berlangsung selama hampir 2 jam. Mereka perlahan terbuka,
dan napas berbintik-bintik yang tertahan di mulutnya untuk waktu yang lama dihembuskan. Saat napas berbintik-bintik itu dihembuskan, lapisan cahaya pucat segera muncul di atas ekspresi Xiaoyan. Keputihan pucat yang terbentuk dari pertarungan sengit di siang hari telah benar-benar menghilang pada saat ini. Xiaoyan merasakan gelombang Douqi mengalir di dalam tubuhnya dan tersenyum. Rencana Bai Cheng yang ingin habis-habisan dan menyebabkan Xiaoyan kalah dalam pertandingan nanti, kandas. Dengan efek misterius dari mantra api-nya bersama dengan kolaborasi berbagai pil obat, tidak terlalu sulit baginya untuk sepenuhnya menyembuhkan dirinya sendiri dalam waktu singkat selama dia tidak menerima cedera serius apapun. Kemungkinan kompetisi besok akan lebih berbahaya daripada hari ini. Xiaoyan merenung dan bergumam. Selain Wu Hao dan sangat sedikit lainnya, mereka yang bisa masuk 25 teratas tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang benar-benar kuat. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari Bai Cheng. Namun, cakar pemisah peti mati besar, milik Liu Qing itu benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika saya benar-benar melawannya, saya khawatir, Octane Blast, saya tidak akan mampu mengejar teknik itu. Xiaoyan dengan erat mengepalkan kelima jarinya dan mendesah pelan, meskipun keduanya dari kelas Suan tinggi, dia hanya berlatih Octane Blast selama 2-3 tahun. Liu Qing, di sisi lain, telah mengasah keterampilannya selama hampir 20 tahun. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Selain itu, kekuatan pribadi Liu Qing jauh melebihi miliknya. Jika dia bersaing dengan Claw pemisah peti mati besar, Xiaoyan hanya bisa mencari perlindungan sementara darinya. Cahaya di mata Xiaoyan berkedip. Sesaat kemudian, tiba-tiba menjadi kejam saat dia dengan ganas bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang peduli? Saya akan pergi keluar tidak peduli siapa yang saya temui. Saya harus menempati tempat di antara 10 besar. Petik 2. Di sebuah ruangan kecil yang tenang tidak jauh dari kamar Xiaoyan, sosok cantik yang halus berdiri dengan indah di bawah sinar bulan. Seorang lelaki tua berdiri dengan tangan tergantung di sampingnya di belakangnya. Xiao Jie, waktu 1 bulan sudah habis. Apakah kamu tidak akan pergi? Suasana hening berlanjut sesaat sebelum lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Wajah itu secara alami adalah wajah Ling Ying yang telah membayangi Sun Er. Sosok cantik itu gemetar tanpa diketahui. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas jauh. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Saya akan dapat pergi dengan hati tenang setelah Xiaoyan GG berhasil mendapatkan tempat di 10 besar kompetisi besar. Ling Ying tanpa daya mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya berputar, dan dia berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Wanita muda itu tampaknya tidak merasakan hilangnya lelaki tua di belakangnya. Dia masih berdiri di depan jendela seperti patung batu. Matanya yang cantik dipenuhi dengan emosi saat mereka melewati jendela dan berhenti di sebuah ruangan tidak jauh. Masih ada cahaya redup yang tersisa di tempat itu. Ada banyak orang yang mengalami malam tanpa tidur malam ini. Hari berikutnya datang sangat lambat di tengah antisipasi banyak orang. Ketika utas pertama matahari pagi menyebar dari kaki langit, akademi dalam yang sunyi sekali lagi digantikan oleh atmosfer yang memanas. Banyak siswa yang menyantap sarapan mereka dengan sederhana sebelum membentuk kelompok dan bergegas ke arena. Arena besar itu dengan cepat terisi dalam waktu 2 jam. Gairah berapi-api yang berisik, mirip dengan suasana kemarin, bergema di langit sambil membawa berbagai nada berbeda. Semua sesepuh mengambil tempat duduk mereka berturut-turut setengah jam setelah memasuki stadion. Setelah penatua pertama Suqian duduk, hari kedua kompetisi diumumkan akhirnya dimulai. Karena babak penyisihan kemarin, hanya ada 25 pesaing yang tersisa. Oleh karena itu, kami membutuhkan semua orang untuk menggambar banyak sekali lagi. Suqian tertawa dari bagian juri. Suaranya bergema dengan jelas di samping telinga semua orang, kali ini, bagaimanapun, akan ada kelebihan 1 orang. Oleh karena itu, hanya akan ada 12 pertandingan hari ini. Orang terakhir akan maju tanpa syarat. Kata-kata Suqian menimbulkan keributan di galeri tontonan. Maju tanpa syarat. Ini tampak agak terlalu mudah, bukan? Jika seseorang beruntung, apakah mereka tidak dapat langsung masuk ke 13 teratas? Kemajuan tanpa syarat ini kemungkinan akan memiliki daya tarik yang sangat besar bagi banyak orang. Namun, demi keadilan, Dewan Penatua kami telah mengadakan diskusi.
Tempat ini akan diberikan kepada Xian. Su Qian berbicara sambil tersenyum. Saat kata-kata Su Qian terdengar, keributan pecah di galeri tontonan sekali lagi. Namun, para pesaing di platform tinggi itu sedikit mengangguk. Bagaimanapun, monster kecil ini tidak akan kesulitan untuk maju. Jika tempat ini diberikan padanya, mereka akan cukup beruntung untuk menghindari bertemu dengannya di babak ini. Apakah ada pesaing yang keberatan dengan ini? Tatapan Su Qian beralih ke platform tinggi dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepala secara bersamaan. Cara tertib itu menyebabkan semua orang di galeri tontonan tercengang. Karena itu masalahnya, mari kita mulai menggambar banyak. Su Qian tersenyum dan mengangguk ke arah silinder bambu di atas meja batu. Mendengar ini semua orang di atas panggung segera bergegas dan secara berurutan mengambil tongkat bambu dari silinder bambu. 7. Xiaoyan secara acak melirik nomor di tongkat bambunya sebelum dia segera mengikuti orang lain ke platform tinggi, dan diam-diam menunggu pertempuran yang akan menyusul. Pertandingan pertama putaran kedua kompetisi besar, peringkat kuat, nomor 3. Mereka yang memiliki nomor 3 terbawah merah dan nomor 3 bawah biru, silakan masuk ke arena. Su Qian melambaikan tangannya, dan berteriak ketika dia melihat semua orang telah selesai menggambar. Saat teriakan Su Qian terdengar, dua sosok manusia segera muncul dari platform tinggi. Aura yang kuat langsung menyebar ke seluruh arena. Tatapan Xiaoyan berhenti di arena. Setelah mendengar Wu Hao memperkenalkan mereka di sisinya, Xiaoyan memiliki pemahaman tentang dua orang ini di arena. Salah satunya berada di peringkat ke-20 di peringkat kuat, sementara yang lain berada di peringkat ke-22. Mereka sama-sama kuat dan keduanya menggunakan taktik kejam. Seseorang tidak boleh meremehkan mereka jika mereka benar-benar habis-habisan. Biarkan pertandingan dimulai. Suara samar Su Qian seperti percikan yang menyulut satu tong mesiu. Dalam sekejap, atmosfer yang ditarik belati yang sangat tegang di arena benar-benar meledak. Tidak banyak pemanasan. Saat pertandingan dimulai, kedua belah pihak melepaskan serangan langsung mereka yang paling ganas. Dua douki yang kuat bertabrakan, dan suara ledakan douki diseduh menjadi gelombang ledakan, menyapu lingkungan mereka seperti angin kencang. Mata Xiaoyan menatap tajam pada pertarungan di arena. Dia mengangguk sedikit. Para siswa yang bisa mencapai tahap ini memang memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan keseluruhan yang ditampilkan pada dasarnya naik satu tingkat dibandingkan kemarin. Hei, Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan menatap pertarungan, sebuah tangan tiba-tiba menepuk bahunya. Suara yang familiar terdengar di samping telinganya. Xiaoyan menoleh dengan ragu. Dia menatap Lin Yan di belakangnya. Ketika dia melihat wajah Lin Yan menyembunyikan sesuatu, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu lucu. Kenapa? Mengapa Anda di sini alih-alih bersiap untuk pertandingan berikutnya? Petik 2. Hihi, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Nomormu 7, kan? Lin Yan duduk di samping Xiaoyan dan tertawa saat dia bertanya. Ya, Xiaoyan mengangguk sambil menatap Lin Yan dengan ragu. Sepertinya kamu benar-benar tidak menyembunyikan nomormu. Awalnya, lawan Anda adalah sesama peringkat 24. Namun, orang itu secara kebetulan termasuk dalam kelompok Liu Qing. Oleh karena itu, nomornya ditukar dengan nomor Yao Sheng. Lin Yan merentangkan tangannya dan melanjutkan, oleh karena itu, lawanmu telah berubah menjadi Yao Sheng. Dari kelihatannya, dia berencana untuk memberimu pelajaran dengan benar dalam kompetisi. Petik 2. Oh. Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia bertanya dengan heran, bukankah mengubah nomor seseorang melanggar aturan? Angka untuk putaran kedua tidak diumumkan. Kebanyakan orang menyembunyikan nomor mereka dengan ketat. Tidak ada yang bertindak seperti Anda, secara acak mengungkapkan nomor mereka. Lin Yan meringkuk mulutnya dan mengeluarkan tongkat bambu dari saku dadanya. Dia melambaikannya ke arah Xiaoyan dan tersenyum sambil berkata, mengapa kita tidak menukar milik kita? Lawanku ini adalah seseorang yang berada di peringkat 19. Meskipun dia cukup kuat, dia pasti akan jauh lebih santai dibandingkan dengan Yao Sheng. Xiaoyan sedikit tergerak saat melihat aksi Lin Yan. Dia tersenyum sedikit, mendorong tongkat bambu ke belakang dan tersenyum ketika dia berkata, kebetulan, saya juga merasa bahwa orang itu merusak pemandangan. Karena dia ingin memberiku pelajaran, bukankah aku akan menjadi lelucon bagi orang lain jika aku menghindarinya? Anda memiliki kepercayaan diri. Kekuatan saat ini dari orang itu mungkin memungkinkan dia untuk setidaknya masuk 15 teratas. Lin Yan mengerutkan kening,
tetapi tidak banyak bicara saat melihat penolakan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia memutar kepalanya dan melemparkan pandangannya ke sisi lain dari platform tinggi. Yao Sheng yang feminin juga secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya. Tatapan itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan penghinaan dan provokasi di tengah feminitas.